Ashes on the lungs and liver came from... Assalamualaikum Sobat Komo dimanapun berada, baik yang ada di bumi maupun di langit, di alam nyata maupun di alam gaib. Kata Bapak itu tidak ada kejahatan yang sempurna karena kesempurnaan milik Allah semata. Film ini pun tidak lolos dan lulus dari kesempurnaan. Berjudul The Pale Blue Eye, yang mengisahkan seorang detektif swasta yang harus memecahkan misteri pembunuhan di Sekolah Akademi Militer Amerika Serikat. Siapa sangka justru dialah pembunuhnya. Tanpa basa-basi langsung saja kita gaskan. 86 813 Solo, Bandung, Makassar, Papua, Medan, Gorontalo, Manado, Ambon, Kediri, Sabang sampai Merauke. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Berawal di lembah Hudson, Amerika Serikat, Komandan Landor, ini dia tampangnya, sedang mencuci tangan di sungai, mungkin cuci muka juga karena baru bangun. Di saat itu ia kedatangan tamu dari Sekolah Akademi Militer Amerika Serikat, Kapten Hitchcock. Ini dia orangnya. Ia orang kedua di Akademi Militer atau pejabat utama, tapi semoga dia tidak korupsi seperti pejabat kita ya. Ia datang untuk mengabarkan bahwa Kolonel Thayer ingin bertemu dengannya di kantor Akademi Militer, lalu mereka pun pergi menggunakan kendaraan bertenaga kuda alias kereta kuda alias delman alias dokar alias bendi. It's a fine day for a ride. Dalam perjalanan, Kapten Hitchcock bercerita prestasi-prestasi Komandan Landor. Grisly murder of a young prostitute in Elysian Furniture Services, he noted your impressive accomplishments. Lalu tidak terasa mereka pun tiba di sekolah akademi dan akan bertemu kolonel. Dan saat itu Komandan Landor ditawari minum apa, tapi memilih bir ketimbang kopi. Padahal cuaca lagi dingin bersalju, sangat cocok minum kopi. Failed utterly to shut us down. For coffee. Beer. Nicely. Setelah bersama satu meja dengan kolonel, tampak di depan Komandan Landor ada gelas jumbo yang isinya adalah bir yang dia pilih tadi. Lalu ia bertanya soal surat yang ada di sarang burung di belakang Akademi Militer. Setelah Komo berpikir lama, ternyata surat itu selalu diletakkan oleh anaknya yang menghilang. Kolonel pun meminta maaf serta prihatin. And I do. Please. In the door of a church in a long time. Lanjut ke tujuan utama mereka bertemu, yakni ada seorang prajurit tingkat 2 bernama Fry mati gantung diri. Tidak hanya itu, setelah berada di rumah sakit, mayatnya dilecehkan. Di sini Komo mengira soal pelaku mengalami kelainan seks, tapi salah. Maksudnya adalah pelaku mengambil jantung prajurit Fry. Atas insiden ini, pihak akademi meminta Komandan Landor untuk melakukan penyelidikan hingga tuntas. Fry hanged himself last night. Was violated last night. In the Fry's heart was carved from his chest. Sure, the Academy has its share of pranksters. Mereka mendatangi mayat Fry di rumah sakit. Di sana Komandan Landor menginterogasi Dr. Marquis soal luka di dada Fry dan bertanya seputar ilmu kedokteran. Ashes on the lungs and liver came from... Good sharp knife would do. Was well educated and well trained as... Wouldn't have to be a doctor or... Lalu Komandan Landor mendatangi TKP, bukan TKP yang artinya tukang kurir Purwosari ya, tapi tempat kejadian perkara kematian Fry. Ia bertanya kepada prajurit Hunton, kenapa pergi ke lokasi TKP padahal tempat itu bukan arah ke tempat jaganya. Prajurit Hunton menjawab ia seperti mendengar suara yang ia kira hewan yang sedang sekarat atau terjebak dengan maksud untuk membantu hewan itu. Namun sampai di TKP ia menemukan Fry tergantung tidak lurus, seolah-olah sedang duduk di kursi yang kakinya menyentuh tanah. Dan seketika prajurit Hunton langsung lari ke arah barak utara dan saat itu tidak ada siapapun di TKP. He wasn't hanging straight. Ran straight back to North Barracks. Lalu Komandan Landor kembali memeriksa mayat Fry yang berada di bak pemandian. Ia menganalisa bahwa Fry dibunuh karena tanda bekas tali di lehernya tidak beraturan dan luka lebam baru pada jari-jari tangannya menunjukkan Fry melakukan perlawanan. Though he was fighting. Ini diperkuat ketika Dr. Marquis tiba dan memeriksa kembali area belakang kepala Fry dan menemukan ada semacam memar. Ini terlewatkan saat pemeriksaan sebelumnya. Mister. Not a clean cinch at all. The rope grabbed. Someone murdered Mr. Fry. Memiliki kemampuan hebat karena dulu belajar penyelidikan ke saya di Pulau Gorontalo, membuat mata Komandan Landor sangat tajam. Ia membuka jari tangan kanan Fry dan menemukan sobekan kertas sebagai petunjuk lainnya. Fighting.
Kemudian Komandan Landor menemui prajurit yang berjaga pada saat mayat Fry dikembalikan ke rumah sakit. Dari hasil interogasi bahwa prajurit jaga yang bertugas saat itu diganti pada jam 02.30 dini hari oleh seorang perwira yang tak kelihatan wajahnya karena cahaya di zaman itu masih pakai lilin. Kemudian perwira itu nampak aneh karena strip pangkat di bahu kirinya hilang. The parts on his left shoulder were missing. So I'd only candle was terribly dark. Pada malam harinya, Komandan Landor pergi ke pub malam untuk minum miras. Di situ ia menemukan prajurit tingkat 4 minum miras sendiri. Lalu Komandan Landor mendekat dan duduk bersamanya. Please sit. Have a. You meant to be in recital? Good evening. Namanya Edgar Apo. Ia berada di pub karena merasa lebih baik, merasa bisa belajar lebih banyak daripada di kelas dan bisa menghilangkan kesuraman. Ini tidak bisa dicontoh ya sahabat komik. Kalau sedang gundah gulana lebih baik kita langsung mendekatkan diri kepada sang pencipta, iya kan? I've learned more in rooms like this. Pu mengetahui soal Fry dari prajurit Hunton, lalu menyimpulkan pembunuh Fry adalah seorang penyair. Entah bagaimana dia menjelaskan itu. Who better equipped for such labor than a poet? Lovely. Literally. Easily be seeking a religious maniac. Send me back my heart, since I cannot have thine. Oh, Tapi kelihatan Komandan Landor juga bingung sampai ingin pergi. Tapi Pu dengan wajah serius mengatakan agar memeriksa prajurit Lugbrook karena dia teman sekamar Fry dan pernah bertengkar tapi tidak diketahui alasan pertengkaran itu. Roy Fry's roommate until they had a fall, the nature of which remains. Pagi keesokan harinya, Kapten Hitchcock memanggil prajurit Lugbrook dan prajurit Stoddard untuk menjelaskan soal Fry. Kedua prajurit itu bergantian menjawab pertanyaan dari Komandan Landor yang bertanya soal perkenalan dengan Fry dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka. A matter of diverging paths. So I'd say he'd fallen in with a bad bunch. Lalu prajurit Lugbrook menjelaskan pernah bertemu dengan Fry larut malam ketika ia akan pulang ke barak. Saat itu Fry sempat bertanya apakah ia melihat perwira, namun tidak dijawab oleh Lugbrook. Stopped me asking if any officers were about. Passed him on the way to barracks as I was coming in. Lalu ia bertanya kepada Fry saat akan pergi dan Fry menjawab ada urusan penting, tapi ia tidak tahu maksud dari jawaban Fry itu. He said necessary business. Setelah kedua prajurit itu pergi, Kapten Hitchcock menerima sepenggal kertas kecil berisi berita bahwa seekor sapi dan domba dibunuh dan dimutilasi, dadanya dibuka dan jantungnya diambil. Cruelly carved open and their hearts removed. Seketika Kapten Hitchcock menyimpulkan pelakunya orang yang sama yang membunuh Fry, namun Komandan Landor meragukannya. We don't know that this is the same man. Setelah itu Kapten Hitchcock mengeluarkan titahnya, yakni memberlakukan pembatasan kepada para prajurit akademi. Seperti pembatasan sewaktu COVID yang kita kenal PPKM itulah. Men will only attend class, meals. Setelahnya, Komandan Landor bersama prajurit Fo di belakang dinding besar nan sunyi. Di situ Komandan Landor menawarkan pekerjaan kepada Fo, pekerjaan tanpa bayaran. Saat melaksanakan pekerjaan ini tidak boleh ada yang tahu karena bisa membahayakannya. Komandan Landor menyuruh Fo mencari bagian yang hilang dari pesan kertas yang dipegang oleh mayat Fry. Employment. Cipher this. A segment of a larger. Malam harinya setelah mereka berdua berpisah, Komandan Landor sedang duduk seperti sedang memikirkan hutang pinjol warna orange yang belum terbayar. Tiba-tiba ada ketukan pintu yang ternyata itu Fo. Fo mengabarkan telah berhasil memecahkan pesan kertas itu. I have successfully decoded your message. Analisa Fo pertama adalah pesan itu jebakan dan penulis menyembunyikan identitasnya. It also indicate that the sender wished to disguise his. Pesan kedua adalah tolong jangan terlambat. Don't be late. Dan pesan ketiga adalah cepat. Next word, can it be any other than soon? Sehingga bila digabungkan menjadi tolong jangan terlambat, cepat datang. Don't be late, come soon. And Lalu Komandan Landor bertanya bagaimana dengan tulisan dua baris pertama. Fo pun mengaku kalah dengan teka-teki itu. I was forced to declare them a loss. Kemudian mereka berdua mencocokkan analisa masing-masing dan mendapatkan kalimat, aku akan berada di Ceruk di dekat Bordes. Temui aku di sana sekitar pukul 23.00. Tolong jangan terlambat, cari aku. I'll be at the Cove. Near say 11 p.m. something of that sort. Don't be late. Come see me. Tapi Fo berpikir, kenapa harus bertemu dengan prajurit di Bordes jika bisa bertemu di mana saja? Karena itu bukanlah prajurit melainkan seorang wanita, dan Fo merasa pernah melihat seorang wanita di luar jendela kelas saat menuliskan sebuah puisi. At
pleasure playing Herzl. Keesokan harinya, Kem dan Landor mengirim pesan WhatsApp menggunakan surat ke FO untuk bertemu di rumah penyimpanan S. Sambil menunggu, Kem dan Landor melihat-lihat isi rumah itu. Tidak lama kemudian FO tiba, dan Kem dan Landor memberitahu telah menemukan tanda keagamaan. Seperti darah dan lilin disusun dengan sengaja dan ada pola lingkaran dan segitiga. Lalu jantung Fry dimungkinkan diletakkan di dalam pola itu. How unprofessional. Certainly not. Fry's heart, very likely placed. Setelah itu, mereka berdua bergegas ke Profesor Pepe, teman Kem dan Landor. Profesor Pepe adalah ahli simbol, ritual, dan okultisme. Simbol dan ritual mungkin kita semua sudah paham, maka Komo mau berbagi info apa itu okultisme. Kata Mbah Wiki, okultisme adalah kepercayaan terhadap hal-hal supranatural seperti ilmu sihir. Lanjut ke cerita, Kem dan Landor memperlihatkan simbol gambar kepada Profesor Pepe dan Profesor Pepe memastikan itu adalah lingkaran sihir. Lalu Profesor Pepe menyuruh Fo membaca buku Pierre de Lancre yang merupakan pemburu penyihir yang ditakuti. Berlahan-lahan Fo membacanya sampai tiba-tiba menemukan kalimat. It is commonly known among the fraternity of evil that the contents of a witch's Sabbath feast in the hearts of hanged men. Ya, kalimat yang sama persis dengan kejadian kematian Fry. Setelah mendapatkan petunjuk untuk mengungkap misteri kematian Fry, mereka berdua langsung tancap gas. Kali ini FO menjalankan misi mengendap-ngendap dan mengendus-ngendus atau bahasa Mandarinnya penyusupan untuk mencari tahu siapa yang berhubungan dengan okultisme. Fo masuk ke barisan para prajurit. Di situ ia mengatakan soal tawaran kepada dirinya dari non-Kristen untuk mencoba praktik misterius. Tiba-tiba prajurit di belakang menyebutkan sebuah nama, Marquis. Was it Marquis? Sebuah nama sudah didapatkan namun mereka belum mengetahui wajahnya. Untuk mengetahuinya, Fo berlari di tempat agar saat diperiksa jantungnya berdebar kencang lalu mendapatkan surat dokter dan bisa terbebas dari tugas. Tapi tujuan intinya adalah agar bisa bertemu Marquis, sebuah nama yang berhubungan dengan ritual misterius. Oh, keep to the house today and take care of yourself. Tibalah waktu Fo memberikan surat sakitnya. Di hadapannya ada dua orang yakni Letnan Locke dan Komandan Prajurit Artemus. Surat sakit diberikan kepada Letnan Locke karena dianggap Fo lancang, maka Letnan Locke memberikan hukuman kepada Fo untuk tetap berada di ruangannya. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Siapa sangka Komandan Prajurit yang menyapa Fo adalah Artemus Marcus, sebuah nama yang mereka selidiki. Lalu Marquis memberikan pesan. Night, 11 o'clock. 18 northbound. Tibalah malam hari, Fo datang ke alamat yang diberikan oleh Marcus. Di sana ia bertemu dengan beberapa prajurit yang sedang mengobrol cara melunasi pinjaman online karena sering ditelepon siang dan malam. Lalu Fo bergabung dengan mereka sambil menikmati miras anggur merah bersama. Another round is in order. Another s'il vous plaît. Sambil ngemiras, salah satu prajurit meminta Fo membacakan karyanya. Oh, pleasure us. I met a lewd nude in Bermuda. Pursued her, subdued her, and screwed her. Semakin larut semakin asyik. Mereka mulai membicarakan soal Fry di depan Fo. Kata mereka, Fry gantung diri karena putus asa ditolak wanita. I think he hanged himself in despair over being jilted by a... Pagi keesokan harinya, yang juga merupakan pemakaman Fry, Ibunda Fry menegur Kem dan Landor. You're Mr. Landor. Karena tahu Kem dan Landor sedang menyelidiki kematian anaknya, maka Ibunda Fry memberikan buku harian milik Fry, dan di buku itu banyak tulisan angka-angka. Kem dan Fry menerima buku itu dan dibawa pulang ke rumahnya. The Roy's diary. It goes back. All the numbers and letters. Di rumahnya, Kem dan Fry langsung menganalisa buku itu, dibaca berulang-ulang sambil dibolak-balik agar tidak ada yang terlewatkan. Kita ke penyelidikan Fo. Ia datang dan menyaksikan pertunjukan seorang wanita sedang bermain piano. Yang ternyata wanita itu adalah adiknya Artemus Marquis, seorang komandan prajurit yang kita lihat sebelumnya saat Fo memberikan surat sakitnya.
Did I not tell you my sister's a prodigy? Untuk menarik perhatian wanita itu, Vo langsung mengeluarkan gombalan mautnya. Oh, many a flower is born to blush unseen. And waste its sweetness on the desert air. Favorite, Mr. Poe. Tidak sampai di situ, Vo mendatangi Lee di ruang istirahatnya. Ia mengajak Lee untuk bertemu di hari Sabtu. Saat itu Lee memang belum memberikan jawaban, tapi ia menebak tempat yang ingin dikunjungi oleh Vo. Well, Sunday, if that's preferable. I'm sure that's true, Mr. Poe, but... Di luar dugaan, tapi ini mungkin bisa menjadi referensi ketika bingung atau tidak punya fulus saat mengajak pasangan kita jalan-jalan ke suatu tempat. Tempat apakah itu? Yakni Vo mengajak bertemu di kuburan. I had in mind the cemetery. Singkat cerita, Vo dan Lee akhirnya pergi bersama ke kuburan. Tapi menariknya, tidak diketahui mereka pergi di hari apa, karena tidak disebutkan dalam video ini. Tapi sudahlah, yang penting mereka tetap pergi bersama. Dalam kebersamaan ini, mereka berdua bercerita santai, namun terlihat Lee sedang batuk-batuk. Saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba Lee jatuh dan mengalami kejang-kejang yang membuat Vo sedikit panik. Tapi untungnya itu tidak berlangsung lama dan Lee kembali sehat. Nia! Nia! All right. I believe they feel most cruelly deserted. I want you to know how grateful I was. Keesokan harinya, Kapten Hitchcock datang ke rumah Kem dan Landor memberitahu prajurit Ballinger hilang. Maka seketika itu seluruh personil Akademi Militer mencarinya bersama-sama. Lalu saat mencarinya, ada yang berteriak. Mereka menemukan prajurit Ballinger tewas tergantung seperti Fry. Mayat lalu dibawa ke laboratorium forensik Mabes Polri, yang dulu sempat heboh diragukan kompetensinya atas kasus pembunuhan Brigadir Z. Kita lanjutkan. Kesimpulan awal hasil pemeriksaan kematian Ballinger tidak serapi kematian Fry dan mayat dikebiri dan jantung hilang. Melihat dua personil mati membuat Kapten Hitchcock murka karena ada seorang maniak berkeliaran di akademi militernya, lalu melampiaskan kemarahannya kepada Kem dan Landor karena penyelidikan tidak membuat dekat dengan pelaku pembunuhan. Have you found a single clue that might be of use? We're no closer to finding who's responsible for this. Kapten Hitchcock lalu mencurigai prajurit Vo sebagai pembunuh. Karena di hari sebelumnya mereka sempat berkelahi, tapi dibantah oleh Kem dan Landor karena Fry dan Vo tidak saling kenal. Lalu dibantah lagi oleh kolonel bahwa mereka saling kenal dan pernah berkelahi pada musim panas lalu. No sign of any link between Poe and Leroy. They had a tussle of their own last summer. Arrest him if you are so persuaded. Oh. Lalu, segera Kem dan Landor menemui Vo. Sambil marah, ia bertanya soal perkenalan dan perkelahiannya yang pernah terjadi dengan Fry yang tidak diceritakan sebelumnya. Leroy? Fry? Yes. Juga bertanya apakah pembunuhan yang terjadi dan pemotongan jenazah adalah perbuatannya. Tapi Vo menyangkal tidak pernah melakukannya. No. But you do not deny. Vo menambahkan, jika harus membunuh prajurit yang mengganggunya, maka akan ditemukan jumlah prajurit di akademi ini kurang dari selusin. Lalu Kem dan Landor memperingati Vo berhati-hati dalam bicara dan bertindak karena ia bisa ditahan dan Kem dan Landor tidak bisa membantunya. You should take better care. You understand me. Singkat cerita, Kem dan Landor diundang makan malam di rumahnya Dr. Marquis. Hadir di situ Vo, Nyonya Lee Marquis, Artemus Marquis, dan istri si dokter. Setelah makan malam selesai, Marquis mengajak Kem dan Landor bicara berdua di ruangannya. Ghastly illness. Seizing her when... Tidak lama kemudian, anaknya Lee Marquis tampil membawakan musik piano dan Marquis mengajak Landor untuk menyaksikan. Namun Landor memilih untuk melihat-lihat sekitar rumah sambil melakukan penyelidikan. Saat mengintari rumah, Komandan Landor melihat pakaian yang dia curigai adalah pakaian yang disebutkan prajurit jaga sewaktu menjaga mayat Fry di rumah sakit, yakni seorang perwira yang serip pangkat kirinya hilang. Your brothers. That's the only thing we... Lalu Kem dan Landor memperlihatkan pakaian itu kepada dokter. Saat Kem dan Landor akan mempertanyakan pakaian tersebut, tiba-tiba ada kabar prajurit lainnya ada yang hilang. Another cadet is missing. Mereka pun langsung mencarinya, tapi Landor menduga ia melarikan diri karena takut diincar. Lalu Kem dan Landor bergegas ke rumah Profesor Pepe, si ahli simbol, untuk bertanya apakah Leclerc seorang pendeta. Setelah mendapatkan jawaban, Kem dan Landor langsung menuju ke rumah Dr. Marquis. Ia menyampaikan bahwa anaknya Lee yang mengidap penyakit epilepsi adalah pelaku pembunuhan selama ini. Speak with the dead! It's not normal, but murder.
Sang dokter sebenarnya mengetahuinya, namun tidak bisa melakukan apa-apa karena kegiatan ritual yang dilakukan anaknya berhasil membuatnya membaik dari penyakitnya. Lalu Komandan Landor bertanya ke dokter, di mana kedua anaknya berada sekarang, namun dokter hanya terdiam. Kembali ke ritual yang dilakukan oleh keluarga Marquis. Vo yang sedang tertidur terbangun merasa kurang sehat, tapi Lee mengatakan kepadanya bahwa pengorbanan adalah ungkapan cinta terbaik. Tiba-tiba Komandan Landor datang menghentikan ritual itu dan keadaan menjadi kacau, sementara sisi ruangan mulai terbakar. Komandan Landor dan Artemus terlibat perkelahian. Di waktu yang sama, Lee dan ibunya melanjutkan pembacaan mantra, tapi tiba-tiba Lee terkena reruntuhan atap yang terbakar lalu jatuh. Komandan Landor mencoba menolong semuanya, tapi hanya ibu Lee dan Fu yang bisa diselamatkan dan bangunan pun terbakar habis. Keesokan harinya, Vo selamat dan dirawat di rumah sakit. Lalu Kapten Hitchcock meminta maaf ke Komandan Landor karena telah meragukan kemampuannya. Impertinence, I've impugned your competence. Saat bertemu kolonel, ia tidak percaya dengan kondisi keluarga Dr. Marquis karena kolonel sudah menganggap mereka seperti keluarga. Lalu kolonel menyatakan ke Komandan Landor bahwa kontraknya telah selesai dan mereka pun berpisah. I hereby release you from your contract. Setelah Komandan Landor tinggal di rumahnya, Vo datang menemuinya. Kali ini Vo datang membawa informasi mengenai putrinya. Berawal Vo bertemu Pasti yang cantik. Pasti memberitahukan setelah pulang dari pesta akademi, Mati yang merupakan anak Komandan Landor diperkosa oleh 3 pria lalu dibiarkan begitu saja. Vo melanjutkan bahwa Mati sebenarnya tidak lari seperti kata Komandan Landor sebelumnya, tapi ia mati bunuh diri dengan terjun dari jurang. Vo sedih kenapa Komandan Landor tidak menceritakannya, karena Vo bisa menghiburnya. Sahabat Kompo, tolong perhatikan, kita sudah memasuki akhir cerita film ini. Ternyata yang membunuh prajurit itu adalah Komandan Landor. Kompo akan berusaha sebisa mungkin untuk menjelaskan alurnya agar bisa dipahami. 86. Jadi, 3 pria yang memperkosa putri Landor, salah satunya adalah Fry, dan Landor yang menggantung Fry di pohon. Saat itu, prajurit Hunton yang menemukannya karena mengira suara binatang yang sedang sekarat. Lalu Landor lari ke pondoknya di lembah Hudson, tapi keesokan harinya Kapten Hitchcock memanggilnya untuk menyelidiki kematian Fry yang sebenarnya dialah pembunuhnya. Sesampainya di akademi, Landor mendapati mayat Fry telah dimutilasi, diambil jantungnya. Dengan begitu, kejahatannya tertutupi sempurna. To solve the very crimes that he himself committed. Untuk kematian kedua, prajurit Ballinger, Landor juga yang membunuhnya. Agar terlihat seperti perbuatan pemuja setan, maka Landor mengambil jantungnya. Landor mengetahui Ballinger adalah salah satu yang memperkosa putrinya. Itu ia tahu dari buku harian Fry, dan Ballinger pun mengakuinya. Did Ballinger confess as well? Oh yes, under duress. What's with you? You his daughter. Adapun pria lain yang memperkosa putrinya adalah Julius Stoddard. Tapi ia terlanjur lari dan Landor tidak punya tenaga dan tekad untuk mengejarnya karena sudah tua. Semua telah terungkap. Singkat cerita, Vo mengucapkan selamat tinggal ke Landor. Lalu Landor pergi ke jurang tempat anaknya bunuh diri. Ia berdiri di ujung jurang dan tamat. Film ini very menguras pikiran kita dan bagus untuk ditonton.